Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Fitriani dari Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh, Prodi D3 Kebidanan. Di sini saya akan mempresentasikan masalah hipertensi pada Ibu Nifas yang diampu oleh mata kuliah Kebidanan Komunitas. Dosen pengampu pada mata kuliah ini yaitu Ibu Kurniati Depi Purnamasari SST MTR Keb. Yang sebelumnya saya sudah melakukan kunjungan pada keluarga Tuan E, khususnya yaitu Nyonya N yang mengalami hipertensi pada masa nifas, yang dilakukan pada tanggal 25 Juni 2020, tepatnya pada hari Kamis di rumah Nyonya N sendiri. Baiklah teman-teman, mari kita mulai saja ya. Latar belakang. Tekanan darah tinggi atau hipertensi adalah suatu peningkatan tekanan darah di dalam arteri. Secara umum, hipertensi merupakan suatu keadaan tanpa gejala di mana tekanan darah yang abnormal tinggi di dalam arteri menyebabkan meningkatnya risiko terhadap stroke, aneurisma, gagal jantung, serangan jantung, dan kerusakan ginjal. Hipertensi atau darah tinggi adalah keadaan di mana seorang mengalami peningkatan tekanan darah di atas normal atau kronis. Hipertensi merupakan kelainan yang sulit diketahui oleh tubuh kita sendiri. Salah satunya untuk mengetahui hipertensi adalah dengan mengukur tekanan darah kita secara teratur. Adapun tujuannya yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Kebidanan Komunitas. Tujuan umumnya mampu melaksanakan asuhan kebidanan komunitas secara komprehensif. Tujuan khususnya yang pertama melakukan pengkajian kepada keluarga Tuan E khususnya tentang hipertensi dalam masa nifas. Yang kedua, menginterpretasikan masalah apa saja yang terjadi pada keluarga Tuan E. Yang ketiga, menentukan diagnosa potensial apa yang terjadi pada keluarga binaan. Yang keempat, menentukan antisipasi masalah. 5. Melakukan perencanaan terhadap masalah yang terjadi. Yang keenam, melaksanakan perencanaan yang telah dibuat. 7. Melakukan evaluasi terhadap tindakan yang telah dilakukan. Adapun alasannya, yang pertama, dikarenakan keluarga Tuan E diasuh oleh penulis yaitu memiliki suatu komplikasi pada dirinya yaitu hipertensi dalam masa nifas. Semenjak Nyonya N melahirkan anaknya yang kedua ini, Nyonya N mengalami hipertensi dan sering kali terjadi. Yang kedua, dikarenakan Nyonya N dan keluarganya tidak mengetahui tanda-tanda hipertensi. Yang ketiga, Nyonya N biasanya memiliki tekanan darah 120/70 mmHg, tetapi semenjak Nyonya N melahirkan anak yang kedua itu, tekanan darahnya yaitu 140/90 mmHg. Dan yang keempat, tidak tahu cara penanganan dan pencegahan hipertensi. Data subjektif keluarga. Nama kepala keluarga yaitu Tuan E atau Tuan Eman sebagai suami dan ayah. Jenis kelamin laki-laki, umur 37 tahun, pendidikan tamat SD, pekerjaan buruh dan agama Islam. Yang selanjutnya ada Nyonya Neni, seorang istri dan seorang ibu, jenis kelamin perempuan, umur 35 tahun, pendidikan tamat SD, pekerjaan sebagai ibu rumah tangga dan beragama Islam. Yang ketiga adalah anak pertamanya yang bernama Via. Jenis kelaminnya perempuan, berumur 12 tahun sebagai siswa. Anak pertamanya ini masih duduk di bangku kelas 6 SD dan beragama Islam. Yang terakhir adalah anaknya yang kedua yaitu bernama Faiz. Ia seorang laki-laki yang berumur baru saja 3 minggu pasca persalinan. Dari data objektif atau data yang telah diperiksakan, semua anggota keluarga dalam keadaan sehat kecuali
Nyonya Neni yang memiliki hipertensi pada masa nifas. Ia sudah memeriksakannya ke fasilitas kesehatan seperti bidan dan juga dokter. Ada juga genogram keluarga. Genogram keluarga ini dapat dilihat dan dapat dipahami secara bersama-sama dikarenakan di situ terdapat juga atas keterangan-keterangannya. Dan sudah dikasih juga warna serta garis-garisnya. Dari keluarga Tuan E, ada permasalahan keluarga. Yang pertama, Nyonya N atau istrinya mengalami hipertensi pada masa nifas. Yang kedua, tidak mengetahui tanda-tanda hipertensi. Dan yang ketiga, tidak mengetahui cara mengatasi hipertensi. Selanjutnya, saya mendokumentasikan swab. Di sini teman-teman bisa melihatnya karena ini adalah hasil dari pengkajian dari Tuan E khususnya Nyonya N. Ini adalah kelanjutan dari swab yang pertama ya teman-teman. Bisa dilihat dan bisa dipahami juga. Ada juga data objektif dari swab. Ini adalah hasil pemeriksaan yang telah saya lakukan. Ada semuanya di sini ya teman-teman. Analisa datanya yaitu G0, P0, A2 masa nifas 3 minggu dengan hipertensi ringan. Penata laksanaannya yang pertama, memberitahu ibu upaya mencegah terjadinya hipertensi dalam masa nifas. Yang kedua, memberitahu ibu cara mengatasi hipertensi dengan tidak mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung garam, minyak, dan kolesterol. Yang ketiga, memberitahu ibu untuk berolahraga atau mengikuti senam nifas jika ada. Memberitahu ibu supaya tidak terlalu memikirkan hal yang tidak penting dan beristirahat yang cukup agar tekanan darah bisa kembali normal lagi. Adapun catatan perkembangan pada hari Minggu, yaitu tepatnya pada tanggal 28 Juni 2020 melakukan anamnesa kembali di rumah Nyonya N. Dengan hasil data subjektif, ibu mengatakan sudah membaik dan jika ibu berjalan terasa ringan. Data objektif keadaan umum baik. Kesadaran komposmentis, tekanan darah sudah 120/80 mmHg. Nadinya yaitu 87 kali per menit. Respirasi 21 kali per menit. Suhunya 36,8 derajat Celcius. Analisis data G0, P2, A0 3 minggu pasca persalinan. Penata laksanaannya hanya memberitahu hasil pemeriksaan. Adapun SAP atau yang disebut Satuan Acara Penyuluhan. Yang pertama, melakukan pembukaan selama 4 menit. Kegiatan penyuluhannya yaitu yang pertama memberi salam pembuka, yang kedua menanyakan keadaan ibu, ketiga menjelaskan pokok bahasan dan tujuannya, yang keempat membagikan brosur atau leaflet. Yang kedua adalah pelaksanaannya, dilaksanakan selama 20 menit dengan kegiatannya yang pertama
menjelaskan apa itu hipertensi dalam masa nifas. Yang kedua, menjelaskan akibat terjadinya hipertensi dalam masa nifas. Yang ketiga, menjelaskan tanda bahaya hipertensi dalam masa nifas. Yang keempat, menjelaskan cara pencegahan yang meliputi asupan nutrisi, berolahraga, dan lain-lainnya. Yang ketiga, melakukan evaluasi selama 3 menit. Kegiatannya yaitu menanyakan kembali kepada ibu tentang materi yang telah diberikan. Yang terakhir yaitu melakukan terminasi selama 3 menit. Mengucapkan terima kasih atas peran dan pesertanya. Lalu, dalam satuan acara penyuluhan ini, ibu sangat memperhatikan dan bisa menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Ibu pun sangat mengerti. Ini adalah alat yang digunakan oleh saya dalam melakukan penyuluhan pada Nyonya N, yang disebut dengan leaflet atau brosur, yang terdiri atas pengertian, gejala, faktor resiko terjadinya preeklamsi, dan ada juga cara pencegahan hipertensi dalam masa nifas. Adapun laporan asuhan pada keluarga Tuan E, yaitu pada Nyonya N tentang hipertensi ringan pada nifas, yang dilakukan pada hari Kamis 25 Juni 2020 di rumah Nyonya N. Hasil laporan asuhan yang telah dilakukan pada keluarga Tuan E, yaitu khususnya Nyonya N, mengalami hipertensi dalam masa nifas yang disebabkan oleh stres dari dirinya sendiri, dikarenakan banyak isu yang terdengar oleh Nyonya N setelah melahirkan, yang menyangkut pada dirinya sendiri juga pada bayinya, dan akhirnya menjadi pemikiran yang sangat berat bagi Nyonya N. Keluarganya sudah menyarankan untuk tidak terlalu dipikirkan, tetapi tidak bisa terlepas dari pikiran tersebut. Ia khawatir dan takut bayinya sewaktu-waktu terjadi apa-apa, karena ia jauh dari orang tuanya. Jadi kurang pula asupan makanan yang seimbang bagi ibu, dan pola istirahatnya pun sangat terganggu, dikarenakan tidak ada orang lain yang membantu Nyonya N untuk mengurus bayinya. Catatan perkembangan pada hari Minggu 28 Juni 2020 di rumah Nyonya N. Setelah 3 hari kemudian melakukan kunjungan lagi kepada Nyonya N dan memeriksakan kembali tekanan darah Nyonya N dengan hasil yang sudah normal, yaitu 120/80 mmHg, di mana Nyonya N selalu memiliki tekanan darah 120/80 mmHg. Nyonya M merasakan bahwa badannya agak mendingan dan terasa ringan bila berjalan-jalan. Nyonya M berusaha mengelola stresnya dan mengkonsumsi makanan yang cukup dan rajin berolahraga ringan saja seperti jalan kaki, dan merapikan pekerjaan rumah tangga yang sebelumnya dibantu oleh anak pertamanya. Ini adalah dokumentasi selama saya mengasuh pada keluarga Nyonya N. Yang pertama itu saya sedang melakukan perkenalan diri dan pemaparan materi. Yang kedua, melakukan pemeriksaan
Dan yang ketiga, melakukan evaluasi kembali untuk mengingat ibu tentang bahaya hipertensi dan cara untuk mengatasinya. Nyonya N pun dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan saya dan dapat menyebutkan beberapa faktor penyebab hipertensi dan cara mengatasinya. Thank you for your attention, teman-teman semuanya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf banyak sekali kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.